Shalom teman-teman. Nama saya Gerald Dedi Nafsinaraya, kelas 12 IMA dari SMA Sultan Iskandar Muda. Pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk memulai firman Tuhan kita. Mari kita bersatu berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mau mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sehingga kami masih dapat melakukan aktivitas kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit renungan dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan banyak syukur padamu. Amin. Nah teman-teman, jadi bahan khotbah kita diambil dari Matius 5 ayat 9. Mari kita buka bersama-sama, dan kalau bisa teman-teman yang di rumah kita ikut baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah teman-teman, jadi dari ayat ini kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Kita sering melihat di lingkungan sekitar ini banyak sekali konflik seperti dalam lingkungan keluarga ataupun perselisihan di lingkungan pertemanan. Bahkan di lingkungan sekitar kita ini juga banyak orang yang mudah-mudah tersinggung teman-teman. Padahal itu karena sesuatu hal yang kecil dia mudah tersinggung dengan orang lain. Kemudian banyak juga orang yang mudah marah dan sulit untuk mengampuni. Dan ada juga sebagian orang yang suka memperbesar masalah. Nah, jadi kita di sini itu teman-teman, kita hadir dipanggil Tuhan bukan untuk menambah masalah tersebut. Jadi kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi teman-teman sekitar kita, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan gereja. Jadi teman-teman, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu saya akan menyampaikan damai sejati itu ialah damai yang berasal dari Tuhan. Dan sesungguhnya damai sejati itu ialah yang berasal dari Tuhan, di mana dikatakan pada pasal Injil Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan bahwa damai yang diberikan Yesus berbeda dengan damai dunia. Nah, kita tahu teman-teman, damai di dunia ini seperti tergantung keadaan teman-teman. Dia hanya sementara saja, terus dia mudah hilang dan masalah itu bisa akan datang lagi jika itu damainya dari dunia. Berbeda dengan jika damainya ini dari Allah, di mana jika damai dari Tuhan, dia akan memberikan ketenangan di tengah masalah kita, memberikan kekuatan kita dalam kesulitan, ataupun menenangkan hati kita yang gelisah. Jadi orang yang penuh amarah akan menimbulkan konflik, tetapi orang yang bisa membawa damai sejahtera bagi lingkungan sekitar ialah orang yang dipenuhi dengan Tuhan, yang akan membawa ketenangan dan kedamaian bagi dunia ini. Nah, yang kedua ada pembawa damai adalah identitas anak Tuhan, sebagaimana dikatakan di Alkitab bahwa pembawa damai ialah disebut dengan anak-anak Allah. Artinya kita harus bisa menjadi pembawa kasih, pembawa pengampunan, dan pembawa persatuan di lingkungan sekitar kita. Bukan malah memperkeruh suasana, menyebar gosip-gosip, di mana kita sering kali tidak luput dari melakukan namanya gosip. Nah, kedepannya kita tidak bisa seperti itu. Kita harus merubah hidup kita. Jangan lagi seperti itu teman-teman. Kita tidak boleh memicu pertengkaran, di mana ketika ada teman kita yang bertengkar, kita tidak boleh memprovokasinya sehingga menyebabkan mereka melakukan pertengkaran itu dan melanjutkannya dengan kekerasan. Tetapi kita memisahkannya dan menjadi damai, mendamaikan mereka. Seperti itulah yang dikatakan Alkitab, di mana orang-orang yang bisa mendamaikan orang lain ialah disebut dengan anak Allah. Kemudian seperti kita tahu, Tuhan Yesus menjadi teladan terbesar menjadi pembawa damai, seperti Ia mengasihi musuhnya, Ia mengajar tentang pengampunannya, Ia mendamaikan manusia dengan Allah. Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah dengan cara Ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dapat berdamai dengan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita terpanggil untuk bisa melakukan hal seperti itu juga di kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu hal-hal yang besar ya. Kita bisa lakukan mulai dari hal-hal kecil, seperti di sekolah lah.
di kelas lah. Contohnya ada teman kita yang saling mengejek nama orang tua, ataupun bertengkar karena sesuatu hal yang sebenarnya itu hal kecil, tapi itu bisa menyebabkan pertengkaran. Nah, kita harus bisa menjadi pembawa damai. Di situ kita bisa menengahi mereka, kita mengajarkan mereka, kita mengasihi mereka, dan memberitahu mereka hal yang seharusnya dilakukan, dan tidak perlu melakukan pertengkaran ataupun hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Kita mendamaikan mereka, kita mempersatukan mereka kembali seperti mana yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita harus juga bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita dapat mengaplikasikannya. Contoh di lingkungan keluarga kita bisa menahan emosi. Nah, jadi terkadang kita dimarahi orang tua karena sesuatu hal yang bisa saja orang tua yang salah, namun dia marah kepada kita. Kita tidak boleh emosi, kita harus menahan emosi dan kita mendengarkan apa yang bilang orang tua tanpa melawannya. Kita harus mendengarkannya dengan baik. Kemudian nanti setelah orang tua berbicara, kita gantian berbicara dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi agar orang tua kita tidak salah sangka. Jadi kita harus bisa menahan emosi kita, teman-teman, diri lingkungan keluarga, agar tidak terjadi perpecahan ataupun konflik di lingkungan keluarga. Kemudian di pertemanan seperti yang tadi saya bilang, tidak memperkeruh masalah. Jadi ketika ada masalah antara teman satu dengan teman yang lain, kita harus mendamaikannya, bukan mengompor-ngompori supaya bisa lanjut ke jenjang seperti perkelahian ataupun yang lebih parah sehingga mereka ini slack, tidak berinteraksi lagi. Nah, kita tidak boleh seperti itu, teman-teman. Kita sebagai pengikut Kristus seharusnya mendamaikan mereka dan tidak boleh memperkeruh suasana, karena Tuhan Yesus tidak suka ketika anak-anaknya seperti itu, melainkan Tuhan Yesus suka ketika kita menjadi pembawa damai bagi teman kita yang sedang mengalami masalah antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian di gereja kita bisa menjaga persatuan gereja, di mana terkadang sering terjadi konflik ataupun perbedaan pendapat ketika rapat di pemuda-pemuda remaja, ataupun ada yang salah sangka. Nah, kita harus bisa meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, kita menjadi damai. Kita tidak boleh, kita harus tetap menjaga kesatuannya, agar pertengkaran-pertengkaran itu lagi tidak terjadi di lingkungan gereja ataupun di lingkungan manapun, teman-teman. Nah, kehadiran kita seharusnya membawa ketenangan dan sukacita bagi orang lain, karena seperti yang dikatakan Alkitab, orang yang bisa mendamaikan orang lain atau bisa menjadi pembawa damai adalah anak-anak Allah. Jadi kita sebagai pengikut Kristus hendaknya meneladani Tuhan Yesus agar kita dapat disebut sebagai anak Allah, teman-teman. Kemudian yang terakhir, membawa damai itu membutuhkan pengorbanan. Nah, jadi membawa damai di lingkungan sekitar ini bukanlah hal yang sebenarnya mudah. Itu membutuhkan pengorbanan. Seperti yang dikatakan dari firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 18 berkata, kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang sedapat mungkin. Nah, kita harus bisa membawa damai, mengorbankan. Kita harus membutuhkan pengorbanan untuk menjadi pembawa damai di sekitar kita. Kita harus mempunyai rasa sabar. Nah, kenapa kita harus mempunyai rasa sabar? Karena ketika kita menjadi pembawa damai itu tidak akan mudah. Contoh, seperti yang tadi teman kita berantem, kita tidak bisa, itu mungkin tidak mudah. Seperti yang kita satukan mereka untuk bersalaman, itu tidak mudah. Karena pasti ada timbul cekcok antara satu dengan lain dan saling beradu argumen yang sama-sama menganggap dirinya benar, egois. Jadi itu tidaklah mudah. Kita butuh yang namanya kesabaran, belas kasihan, sehingga kita dapat mengasihi dan menyayangi orang lain, sehingga kita mampu untuk mendamaikan mereka. Menjadi pembawa damai itu kita harus mau meminta maaf terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu orang meminta maaf. Jadi ketika kita mengalami konflik dengan orang lain, ataupun bisa jadi yang salah, gak usah nunggu dia minta maaf, kita aja bisa minta maaf. Kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Gak usah nunggu-nunggu dia, mau siapapun yang salah, kita harus bisa meminta maaf terlebih dahulu. Kita harus mau berkorban untuk meminta maaf terlebih dahulu agar tidak terjadi agar tidak terjadi pertengkaran, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang damai. Kita tidak usah malu, teman-teman. Minta maaf bukan berarti kita kalah, tapi kita ingin menjadi pembawa damai di lingkungan sekitar kita.
Hal ini sangat-sangat membutuhkan kerendahan hati kita dan membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Kita harus meneladani Tuhan Yesus yang dia mengorbankan dirinya di kayu salib, untuk menembus dosa-dosa kita, sehingga lingkungan manusia, lingkungan anak-anaknya itu menjadi damai. Nah, jadi kita harus bisa meneladani dia, dan kita juga dipanggil untuk rela mengorbankan hidup kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera di lingkungan sekitar kita, teman-teman. Kita harus memiliki rasa kesabaran, kemurahan hati, penuh belas kasihan agar kita mampu mendamaikan orang lain. Dan kita tidak boleh egois, teman-teman. Dimana yang saya katakan pada poin pertama tadi, ketika kita ingin menjadi pembawa damai di lingkungan kita, hendaknya kita damai dan menghilangkan hal-hal yang buruk di hidup kita dan menjauhkan hal itu dan mendekatkan diri kita dengan damai Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita mengorbankan diri kita untuk menjadi pembawa damai, kita juga harus memiliki rasa tulus dan hidup kita harus diatur oleh roh Tuhan. Dimana ketika seorang pendamai hidupnya diatur oleh roh Tuhan, dia dapat menegakkan keadilan. Nah, dia membuat penilaian berdasarkan kebenaran, bukan karena semena-mena dia dekat dengan orang tersebut, tapi dia akan tetap menegakkan keadilan bagaimanapun keadaannya. Nah, dan juga kita harus mempunyai hati yang tulus juga ketika ingin mengorbankan diri kita untuk menjadi pembawa damai. Dimana ketika hidup yang tulus ini hidup yang memiliki kemurnian hati moral. Dimana jika kita memiliki itu, kita mampu bersikap tulus dalam pengorbanan. Namun ketika tidak memiliki kemurnian hati, kita tidak akan bisa memelihara perdamaian di sekitar kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya ingin menekankan lagi bahwa Tuhan memanggil kita menjadi pembawa damai, dimulai dari hati yang berdamai dengan Tuhan, hidup dalam kasih kepada sesama, dan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan damai di dunia. Sekali lagi saya tekankan bahwa menjadi damai itu memerlukan kita perlu damai dengan diri kita sendiri dulu, baru bisa mendamaikan orang lain. Dimana jika kita tidak berdamai dengan orang lain, bagaimana bisa kita untuk menghadirkan kehidupan damai sejahtera di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan, serta memiliki rasa pengorbanan, kemurahan, belas kasihan, sehingga kita mampu mempunyai rasa kasih sayang di lingkungan sekitar kita dan memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain, sehingga kita mampu mendamaikan mereka dan mampu menjadi pembawa damai sejahtera secara terus menerus selama-lamanya. Mampu menjadi pembawa damai sejahtera sekarang sampai seterusnya. Jadi saya ingin jadi kedepannya mari kita bertanya pada diri kita, apakah kehadiran saya membawa damai atau menjadi konflik? Atau kehadiran saya dapat memecah orang atau mempersatukan orang? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kiranya hidup kita menjadi saluran damai Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup doa ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, saat ini Tuhan kami telah mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan firman kami dan menjadi pembawa damai sejahtera di lingkungan kami Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan agar kami dapat damai dengan diri kami sendiri Tuhan, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai di lingkungan sekitar kami Tuhan. Berkati kami juga Tuhan agar kami mempunyai rasa pengorbanan, kasih sayang, kemurahan, sehingga kami dapat menjadi pembawa damai sejahtera di lingkungan kami Tuhan Yesus. Kiranya firman tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari kami Tuhan Yesus. Yang dapat kami sampaikan Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan banyak syukur padamu. Amin. Sekian khotbah yang telah saya sampaikan. Kiranya teman-teman mampu mendengarkannya. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang disampaikan. Sekian dari saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.